Sebuah klub mempunyai nama besar, mempunyai supporter luar biasa, serta pemain-pemain bintang, bahkan mendatangkan nama-nama baru dari Eropa dan timnas Indonesia. Tapi di balik gemerlap transfer itu, muncul satu pertanyaan yang jauh lebih serius. Apakah Persija benar-benar kuat secara finansial? Karena yang menarik, Persija Jakarta memasuki musim 2026-2027 dengan skuad yang sangat mahal. Data skuad Persija 2026-2027 yang dihimpun AI Score mencatat total nilai pasar Persija sekitar 9,35 juta euro dengan 35 pemain dan 11 pemain asing. Angka ini membuat Persija berada di jajaran klub dengan nilai skuad tertinggi di kompetisi Liga Indonesia. Tetapi di saat yang sama, Persija kembali menjadi sorotan karena persoalan pembayaran hak pemain. Bahkan pada Februari 2026, nama Rio Matsumura sempat membuat publik ramai setelah mengunggah persoalan finansial yang kemudian ditanggapi manajemen Persija. Manajer Persija Ardi Cahyoko menyatakan bahwa kontrak pemain tetap dihargai dan persoalan tersebut akan diperhatikan oleh klub. Jadi pertanyaannya adalah, bagaimana mungkin klub dengan skuad mahal bisa menghadapi persoalan pembayaran gaji? Apakah Persija memang sedang mengalami krisis keuangan atau sebenarnya persoalan yang bukan tidak punya uang, melainkan arus kas, struktur pendanaan, dan besarnya biaya membangun skuad? Dan yang tidak kalah menariknya, benarkah Persija masih mendapatkan uang dari APBD pemerintah Provinsi Jakarta? Jawabannya mungkin akan membuat banyak orang terkejut, termasuk The Jackmania. Karena sejarah Persija dengan APBD memang panjang, namun kondisi Persija hari ini sudah sangat berbeda. Di video ini, gua akan membahas semuanya, termasuk membedah skuad Persija musim 2026-2027. Pemain-pemain baru yang didatangkan oleh Sintayong, kekuatan dan kelemahannya, serta pertanyaan besar. Apakah Persija sedang membangun tim juara atau justru sedang membangun beban finansial yang sangat besar? Welcome back to channel Progress Football. Kita mulai dari satu hal yang paling menarik perhatian. Persija musim 2026-2027 benar-benar melakukan perombakan besar dan Persija dinobatkan sebagai label tim termahal, tim APBD termahal di Liga Indonesia. Dan ini bukan sekedar mengganti satu atau dua pemain. Persija mendatangkan sejumlah pemain baru dengan pengalaman di level nasional maupun internasional. Bayangkan saja, ada Nadeo Argawinata, Pratama Rahan, Kwon Changhon, Stefan Loncar, Radovan Pankov, Dennis Kollinger, Kyohei Yoshino, Kerim Memija, dan masih ada pemain-pemain lainnya. Antara bahkan mencatat, Persija termasuk klub yang paling menonjol dalam aktivitas transfer menuju musim 2026-2027. Kalau melihat kualitas nama-namanya, wajar apabila publik kemudian melihat Persija sebagai salah satu tim dengan kekuatan finansial besar. Tetapi kita harus membedakan satu hal, nilai pasar pemain tidak sama dengan uang yang benar-benar dikeluarkan klub. Ini penting dan perlu digarisbawahi. Kalau semua pemain mempunyai nilai pasar 500.000 euro, bukan berarti Persija membayar 500.000 euro untuk mendapatkannya. Nilai pasar adalah estimasi nilai pemain, sementara klub harus membayar banyak komponen lain, seperti gaji, bonus, signing fee, biaya transfer, akomodasi, pajak, staff, training camp, perjalanan, operasional pertandingan, dan berbagai biaya lainnya. Jadi ketika kita mengatakan Persija adalah salah satu tim termahal, itu tidak otomatis berarti Persija memiliki uang tunai sebesar nilai pasar skuad tersebut. Justru disinilah masalahnya. Klub sepak bola bisa memiliki aset dan skuad mahal, tetapi tetap mengalami tekanan arus kas. Kenapa klub bisa punya pemain mahal tapi gaji terlambat? Ini menjadi bagian yang sering tidak dipahami oleh supporter, terutama The Jackmania. Dalam bisnis sepak bola,
Pemasukan dan pengeluaran tidak selalu datang pada waktu yang sama. Misalnya sponsor membayar dalam beberapa tahap. Hak komersial masuk sesuai kontrak. Pendapatan tiket baru diterima setelah pertandingan. Merchandise tergantung penjualan, sementara gaji pemain harus dibayar secara rutin. Artinya, klub membutuhkan cash flow yang sehat. Masalah akan muncul ketika kewajiban jangka pendek lebih cepat jatuh tempo dibandingkan pemasukan yang diterima. Inilah kenapa persoalan tunggakan gaji sebenarnya tidak selalu berarti sebuah klub bangkrut. Namun, kalau masalah tersebut berulang, tentu menjadi alarm serius. Dan masalah ini bukan hanya terjadi di Persija Jakarta. APPI pada Juni 2026 menyampaikan bahwa masih ada tunggakan hak-hak kontraktual pemain di sepak bola Indonesia hingga akhir musim 2025-2026. Nilainya secara nasional mencapai sekitar 12,63 miliar berdasarkan laporan yang diberitakan media. Artinya apa? Persoalan gaji memang masih menjadi pekerjaan rumah besar sepak bola Indonesia. Tetapi khusus untuk Persija, kita harus hati-hati. Tidak tepat mengatakan Persija saat ini tidak mampu membayar seluruh gaji pemain. Karena tidak ada data publik yang menunjukkan Persija sedang gagal membayar seluruh skuad 2026-2027. Yang ada adalah riwayat dan sorotan mengenai persoalan pembayaran hak pemain. Jadi, judul sulit bayar gaji pemain ini lebih tepat kita jadikan sebagai pertanyaan dan kritik terhadap kesehatan finansial klub, bukan sebagai klaim bahwa seluruh pemain Persija saat ini tidak menerima gaji. Dan justru ini yang membuat pembahasannya semakin menarik. Awal 2026, Persija kembali mendapatkan sorotan setelah Rio Matsumura menyinggung persoalan finansial yang dialaminya. Unggahan tersebut kemudian ditanggapi oleh manajemen Persija. Manajer Persija Ardi Cahjoko menyatakan bahwa pemain memiliki kontrak dan klub menghargai kontrak-kontrak tersebut. Ini menjadi contoh bahwa persoalan pembayaran hak pemain memang pernah menjadi perhatian di Persija. Dan kalau kita melihat sejarah Persija, masalah seperti ini sebenarnya bukan cerita baru. Persija pernah mengalami persoalan tunggakan gaji di masa lalu. Artinya apa? Ada satu pertanyaan besar yang seharusnya diajukan. Apakah Persija sudah benar-benar memiliki sistem finansial yang mampu menopang skuad besar secara konsisten? Karena mendatangkan pemain itu terlihat mudah. Pengumuman transfer bisa membuat supporter senang. Video pemain baru datang bisa viral, jersey baru bisa laku. Tetapi yang jauh lebih sulit adalah membayar seluruh kewajiban klub tepat waktu sepanjang musim. Nah, sekarang kita masuk ke isu yang sangat sensitif bagi Persija Jakarta, yang mana di sini Persija sering mendapatkan label dari sebagian orang sebagai APBD FC. Tapi apakah benar Persija dibiayai oleh APBD? Jawabannya tidak sesederhana itu. Persija memang memiliki sejarah panjang dengan pendanaan pemerintah daerah. Pada 2011 misalnya, Pemprov DKI Jakarta masih memberikan hibah APBD kepada Persija. Saat itu dana untuk Persija disebut sekitar 20 miliar, turun dari sekitar 36 miliar pada tahun sebelumnya. Namun, Pemprov DKI kemudian memastikan dukungan APBD untuk klub profesional akan dihentikan mulai 2012. Bahkan, pada 2013, Gubernur DKI Jakarta saat itu, Joko Widodo, secara terbuka mengatakan pemerintah daerah kesulitan memberikan bantuan kepada Persija karena terbentur aturan mengenai penggunaan APBD untuk klub sepak bola profesional. Jadi kalau hari ini ada yang mengatakan Persija hidup dari APBD Jakarta, pernyataan tersebut perlu diluruskan. Persija profesional tidak bisa disamakan dengan Persija era ketika klub masih mendapatkan hibah APBD. Bahkan, regulasi pemerintah sekarang justru mengarahkan dukungan APBD pada aspek seperti prasarana, pembinaan, kompetisi amatir, dan kelompok umur. Bukan menjadi sumber pembiayaan langsung untuk menjalankan klub profesional. Dalam pedoman APBD 2025 misalnya, dukungan pemerintah daerah terhadap sepak bola diarahkan pada prasarana, pembinaan, kompetisi amatir, serta kompetisi kelompok umur sesuai kewenangan dan kemampuan daerah. Jadi, sumber uang Persija profesional harus dicari dari ekosistem bisnis klub.
Kalau bukan APBD, dari mana uang Persija? Ini yang menarik kita bahas. Klub sebesar Persija mempunyai beberapa potensi sumber pemasukan. Yang pertama, dari sponsor. Persija memiliki brand yang sangat besar. The Jackmania adalah salah satu basis supporter terbesar di Indonesia. Kedua, komersial partnership. Sponsor tidak hanya menempelkan logo di jersey, ada aktivitas digital, event, konten, merchandise, dan berbagai kerjasama komersial lainnya. Ketiga, tiket pertandingan. Ketika pertandingan besar bisa dimainkan di Jakarta dengan stadion berkapasitas besar, potensi pemasukan matchday tentu sangat besar. Keempat adalah merchandise. Persija mempunyai pasar yang besar untuk jersey dan produk resmi. Kelima, hak komersial dan kompetisi, termasuk distribusi hak siar, sponsorship liga, dan pendapatan kompetisi. Dan keenam, investasi pemilik atau pemegang saham. Tetapi disinilah persoalannya, semakin mahal skuad yang dibangun, semakin besar pula kebutuhan dana. Dan semakin besar kebutuhan dana, semakin penting klub memiliki pemasukan yang stabil. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu oleh The Jackmania dan pecinta Persija. Skuad Persija musim 2026-2027. Persija kini dilatih oleh Shin Tae-yong. Dan terlihat jelas bahwa pelatih asal Korea Selatan tersebut mendapatkan ruang untuk melakukan perubahan besar. Salah satu perubahan terbesar adalah di sektor pertahanan. Persija mendatangkan Pratama Arhan dengan kontrak 3 musim. Arhan memberikan kualitas berbeda karena agresivitasnya, kemampuan membantu serangan, serta lemparan ke dalam jarak jauh. Kemudian ada Nadeo Argawinata. Nadeo dikontrak selama 5 tahun hingga 2031. Ini bukan transfer kecil. Persija mendapat penjaga gawang berpengalaman yang juga merupakan pemain timnas Indonesia. Di lini belakang ada duet baru, Dennis Kollinger dan Radovan Pankov. Persija sendiri menyebut keduanya sebagai dua pemain yang selalu menjadi starter dalam 2 pertandingan awal Piala Presiden 2026. Kemudian ada Kerim Memija dari Bosnia dan Herzegovina. Bek kanan ini mempunyai pengalaman bermain di sejumlah klub Eropa dan dikontrak selama 2 musim. Di tengah ada pemain yang menarik perhatian yaitu Stepan Lončar. Pemain Bosnia ini memiliki pengalaman di sejumlah klub Eropa. Bahkan pada musim 2025-2026 ia mencatatkan 33 penampilan di Liga Kroasia dengan 3 gol dan 6 assist. Lalu ada Kwon Chang-hon. Ini salah satu transfer yang paling menarik. Kwon pernah bermain di Ligue 1 Prancis bersama Lyon dan Bundesliga Jerman bersama Freiburg. Dia bisa bermain sebagai winger maupun gelandang serang. Dan jangan lupa, pemain lokal ada Witan Sulaiman, Donitri Pamungkas, Rizky Ridho, Jordi Amat, Sen Patinama, Victor Detan, Arliansa Abdul Rahman, Gustavo Almeida, Excel Runtukahu, Alexander Jeremejev, dan banyak nama lainnya. Data skuad tersedia mencatat Persija memiliki 35 pemain untuk komposisi 2026-2027. Artinya, secara kedalaman Persija sangat serius. Tapi skuad mahal bukan menjadi jaminan Persija akan juara. Persija memang mempunyai banyak nama besar, tetapi sepak bola tidak dimainkan dengan nilai pasar. Sepak bola dimainkan dengan taktik, kebugaran, kekompakan, mental, konsistensi, dan tentu saja kesehatan finansial. Kita sudah melihat di Piala Presiden 2026 bahwa Persija masih dalam proses membangun chemistry. Persija mengakhiri Piala Presiden sebagai peringkat ketiga dengan catatan 2 kemenangan, 2 kekalahan, dan 1 hasil imbang. Artinya, tim ini masih dalam proses. Shin Tae-yong bahkan membutuhkan training camp di Thailand untuk mematangkan fisik dan taktik. Dan ada alasan yang cukup masuk akal, para pemain baru belum lama berkumpul. Bahkan manajemen Persija menyebut saat Piala Presiden, tim baru berkumpul sekitar 2 pekan dan taktik belum sepenuhnya terbentuk. Jadi jangan langsung menyimpulkan, Persija punya skuad mahal berarti pasti juara. Ya belum tentu. Kalau menyimpulkan seperti itu, ya otomatis langsung kasih aja pialanya ke Persija. Tetapi menurut gua tantangan besar Persija musim ini mungkin bukan sekedar taktik, tapi bagaimana klub menjaga keseimbangan, ambisi versus kemampuan finansial. Mendatangkan pemain berkualitas tentu bagus, tetapi setiap kontrak menciptakan kewajiban jangka panjang. Contohnya, Nadeo dikontrak 5 tahun.
Pratama Arhan dikontrak 3 tahun, Pon 2 tahun, Woncar 2 tahun. Lalu Memija 2 tahun dan masih banyak kontrak lainnya. Artinya manajemen tidak hanya memikirkan bagaimana kita mendapatkan pemain ini, tetapi juga bagaimana kita memastikan seluruh kewajiban kontraknya bisa dipenuhi sampai akhir. Inilah inti dari sepak bola profesional, bukan sekedar membeli pemain, tetapi membangun bisnis yang mampu membayar pemain tersebut. Persija tim termahal atau tim paling beresiko musim 2026-2027 ini bisa menjadi salah satu musim paling menarik bagi Persija karena mereka memiliki pelatih besar, mereka mendatangkan pemain-pemain dengan pengalaman internasional, mereka mempunyai pemain timnas Indonesia, dan mereka mempunyai pemain asing dari Eropa dan Asia. Dan nilai skuad mereka berada di level tinggi. Namun semakin mahal sebuah tim, semakin besar pula tanggung jawab manajemennya. Karena Jackmania tidak hanya membutuhkan pemain bintang, mereka membutuhkan klub yang sehat, klub yang tidak tergantung pada uang rakyat, dan klub yang bisa berdiri dengan kekuatan bisnisnya sendiri. Persija pernah memiliki sejarah dengan APBD, tetapi era itu sudah berubah. Dan kalau manajemen berhasil mengubah basis supporter yang sangat besar ini menjadi kekuatan komersial yang sehat, Persija bukan hanya bisa menjadi tim mahal, Persija bisa menjadi salah satu klub paling kuat secara finansial di Indonesia. Dan mungkin itulah drama terbesar Persija 2026-2027. Bukan hanya pertarungan di atas lapangan, tetapi juga pertarungan di balik meja manajemen. ABC untuk juara melawan realitas finansial klub. Bagaimana menurut kalian, apakah Persija 2026-2027 ini benar-benar sedang membangun super tim atau justru manajemen harus lebih berhati-hati agar skuad mahal tidak berubah menjadi beban finansial? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya, karena dengan kalian menekan tombol lonceng tersebut, kalian mendapatkan berita-berita terbaru tentang Persija Jakarta dan sepak bola Indonesia. Gua Iqbal dari Progresi Football, dan ciao.